Mengejutkan. Keputusan berani John Hartman, skuad full diaspora di FIFA ASEAN Cup 2026. Kegagalan timnas Indonesia melangkah lebih jauh di Piala AFF 2026 meninggalkan kekecewaan besar bagi para pencinta sepak bola tanah air. Ekspektasi tinggi yang sebelumnya mengiringi perjalanan skuad Garuda harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Indonesia belum mampu mengakhiri penantian panjang untuk meraih kejayaan di kawasan Asia Tenggara. Namun, perjalanan timnas Indonesia belum selesai. Setelah melewati satu ajang regional, perhatian kini mulai diarahkan kepada agenda berikutnya yang dinilai jauh lebih strategis. Salah satunya adalah FIFA ASEAN Cup 2026 yang disebut bakal menjadi panggung penting bagi John Hartman untuk melakukan evaluasi sekaligus perubahan besar terhadap komposisi pemain. Di tengah persiapan tersebut, muncul rumor panas yang langsung menghebohkan publik sepak bola Indonesia. John Hartman dikabarkan tengah mempertimbangkan keputusan berani dengan menurunkan skuad yang didominasi, bahkan disebut-sebut hampir sepenuhnya diisi pemain diaspora yang berkarier di kompetisi Eropa. Jika rumor tersebut benar-benar terwujud, maka wajah timnas Indonesia pada FIFA ASEAN Cup 2026 berpotensi berubah drastis. Bukan lagi sekadar perpaduan antara pemain lokal dan diaspora, Hartman disebut ingin menghadirkan kekuatan terbaik yang tersedia, terutama karena ajang tersebut berlangsung dalam periode FIFA Matchday. Kondisi ini menjadi faktor penting karena klub-klub memiliki kewajiban untuk melepas pemain ketika mendapatkan panggilan resmi dari tim nasional. Momentum FIFA Matchday jadi kunci. Status FIFA Matchday menjadi salah satu alasan utama mengapa rumor mengenai kehadiran para pemain diaspora kembali mencuat. Berbeda dengan kompetisi regional yang berlangsung di luar kalender resmi FIFA, pertandingan pada periode internasional memberikan peluang lebih besar bagi pelatih untuk memanggil pemain yang berkarier di luar negeri. Artinya, para pemain Indonesia yang bermain di kompetisi Eropa memiliki peluang lebih besar untuk berkumpul bersama skuad Garuda tanpa terbentur kepentingan klub. Nama-nama seperti Jai Idzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, Justin Hubner, Elkan Bagot hingga Ula Romeni pun berpotensi menjadi bagian dari skuad apabila seluruhnya berada dalam kondisi fit dan mendapatkan panggilan. Kehadiran mereka tentu akan memberikan perbedaan besar. Pemain yang sehari-hari menghadapi intensitas kompetisi Eropa membawa pengalaman, disiplin taktikal, serta standar permainan yang berbeda. Mereka terbiasa menghadapi lawan dengan kualitas tinggi, tekanan pertandingan yang besar, dan tuntutan taktik yang lebih kompleks. Situasi inilah yang kabarnya ingin dimanfaatkan John Hartman. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal sebagai sosok yang tidak takut melakukan perubahan. Bahkan, pernyataannya yang sempat mengisyaratkan bahwa publik tidak akan melihat tim yang sama kembali semakin memperkuat spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya perombakan besar. Kalimat tersebut kemudian menjadi bahan pembicaraan di kalangan supporter. Apakah Hartman memang sedang mempersiapkan wajah baru timnas Indonesia? Atau justru pernyataan tersebut hanya berkaitan dengan evaluasi biasa setelah menghadapi berbagai pertandingan sepanjang tahun? Belum ada jawaban resmi. Namun, rumor mengenai skuad penuh diaspora terlanjur berkembang semakin luas. Kekuatan diaspora dan ambisi menjadi raja ASEAN. Jika mayoritas pemain diaspora benar-benar dipanggil, timnas Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang sangat berbeda. Di lini belakang, keberadaan pemain seperti Jai Idzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Kelvin Verdong dan Elkan Bagot memberikan banyak opsi kepada Hartman untuk membangun sistem pertahanan yang lebih fleksibel. Hartman bisa memainkan skema 3 back, 4 back, atau bahkan mengubah struktur permainan sesuai karakter lawan. Di lini tengah, Indonesia juga memiliki sejumlah pemain yang mempunyai pengalaman bermain di Eropa. Mereka bisa menjadi fondasi untuk menjalankan permainan berbasis penguasaan bola, pressing tinggi, maupun transisi cepat yang selama ini menjadi bagian dari pendekatan Hartman. Sementara di lini depan, kehadiran pemain seperti Ula Romeni serta sejumlah talenta diaspora lainnya memberikan opsi tambahan untuk membangun serangan yang lebih variatif. Jika seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik,
Indonesia bukan hanya memiliki 11 pemain berkualitas, tetapi juga bangku cadangan yang mampu menjaga level permainan. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan terbesar dari proyek diaspora. Ketika pemain utama mengalami cedera, kelelahan, atau terkena akumulasi kartu, Hertman masih memiliki banyak pilihan pengganti dengan kualitas yang relatif seimbang. Kedalaman seperti ini sangat penting dalam turnamen yang memiliki jadwal padat. Namun, tentu saja kualitas individu bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Tantangan membangun skuad penuh bintang. Mengumpulkan banyak pemain diaspora dalam satu skuad bukan berarti Indonesia otomatis menjadi juara. Justru semakin banyak pemain berkualitas, semakin besar pula tantangan bagi seorang pelatih untuk menyatukan karakter mereka. Setiap pemain memiliki kebiasaan bermain yang berbeda. Ada yang terbiasa dengan sepak bola berbasis penguasaan bola, ada yang lebih nyaman dengan permainan transisi, sementara yang lainnya memiliki karakter agresif dalam melakukan pressing. Hertman harus memastikan seluruh pemain memahami struktur permainan yang sama. Komunikasi juga menjadi faktor penting. Sebuah tim nasional membutuhkan chemistry yang tidak bisa dibangun hanya dalam 1 atau 2 sesi latihan. Pemain harus memahami pergerakan rekannya, mengetahui kapan harus menekan, kapan harus bertahan, serta bagaimana bereaksi ketika kehilangan bola. Karena itulah, keputusan menurunkan skuad full diaspora bukan sekadar persoalan memilih pemain dengan nama besar. Hertman harus memastikan bahwa mereka benar-benar cocok dengan sistem yang ingin diterapkan. Bagaimana nasib pemain lokal? Rumor skuad full diaspora tentu menimbulkan pertanyaan lain. Bagaimana nasib para pemain lokal? Selama beberapa tahun terakhir, pemain dari kompetisi domestik tetap menjadi bagian penting dalam perkembangan timnas Indonesia. Banyak talenta muda Liga 1 yang membutuhkan pengalaman internasional agar dapat berkembang lebih cepat. Jika seluruh posisi diisi pemain diaspora, kesempatan pemain lokal untuk mendapatkan menit bermain tentu berpotensi berkurang. Situasi tersebut bisa memunculkan perdebatan di kalangan supporter. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa tim nasional harus menurunkan pemain terbaik tanpa memandang asal kompetisinya. Jika pemain diaspora memang memiliki kualitas lebih tinggi, maka mereka layak mendapatkan tempat. Namun, sebagian lainnya tentu berharap pemain lokal tetap mendapatkan kesempatan. Bagaimanapun juga, pembangunan tim nasional bukan hanya tentang memenangkan satu turnamen. Indonesia juga membutuhkan regenerasi jangka panjang. Karena itu, keputusan Hertman kemungkinan tidak akan sesederhana memilih antara pemain lokal atau diaspora. Solusi paling realistis justru bisa berupa kombinasi. Pemain diaspora menjadi tulang punggung, sementara pemain lokal diberikan ruang untuk berkembang dan bersaing mendapatkan tempat utama. Hertman dan eksperimen taktikal. Satu hal yang membuat rumor ini semakin menarik adalah karakter John Hertman sendiri. Pelatih asal Inggris tersebut dikenal memiliki pendekatan yang fleksibel. Ia tidak terpaku pada satu formasi dan dapat menyesuaikan struktur permainan berdasarkan lawan serta komposisi pemain yang tersedia. Jika mayoritas pemain diaspora benar-benar hadir, Hertman mempunyai kesempatan untuk menguji berbagai sistem. Formasi 3 back dengan wingback agresif bisa menjadi salah satu opsi. Struktur tersebut memungkinkan pemain seperti Kevin Dix atau Kelvin Verdong mendapatkan ruang lebih luas untuk membantu serangan. Di lini tengah, Hertman bisa mengandalkan kombinasi pemain dengan kemampuan distribusi bola dan pressing tinggi. Sementara di lini depan, pergerakan cepat para penyerang dapat dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik maupun menciptakan tekanan sejak area pertahanan lawan. Dengan kualitas pemain yang semakin merata, Hertman juga bisa menerapkan rotasi tanpa terlalu khawatir mengalami penurunan kualitas. Namun, semuanya tetap bergantung pada kondisi aktual. Cedera, kebugaran, jadwal klub, performa pemain, hingga keputusan masing-masing pemain untuk memenuhi panggilan tim nasional akan menjadi faktor penentu. Panggung pembuktian John Hertman. FIFA ASEAN Cup 2026 pada akhirnya bukan sekadar ajang untuk membalas kegagalan sebelumnya. Turnamen tersebut bisa menjadi ujian penting bagi John Hertman. Jika benar ia mendapatkan kesempatan menurunkan kekuatan terbaik,
maka tidak ada lagi alasan untuk sekadar melakukan eksperimen. Ekspektasi publik otomatis akan meningkat. Supporter akan menuntut permainan yang lebih dominan, organisasi yang lebih solid, dan tentunya hasil maksimal. Apalagi perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat standar publik ikut berubah. Timnas tidak lagi hanya dituntut untuk bersaing, tetapi mulai diharapkan mampu mendominasi kawasan Asia Tenggara. Kehadiran pemain diaspora berkualitas tinggi tentu memperbesar harapan tersebut. Namun, satu hal yang harus diingat, sepak bola bukan permainan yang dimenangkan hanya dengan nama besar. Kekuatan sebuah tim ditentukan oleh kerjasama, taktik, mentalitas, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi selama pertandingan. Karena itu, rumor mengenai skuad full diaspora harus tetap ditempatkan sebagai sebuah spekulasi sampai daftar resmi Garuda Caling diumumkan. Apakah Indonesia benar-benar akan menurunkan skuad full diaspora? Inilah pertanyaan terbesar yang kini menunggu jawaban. Apakah John Hartman benar-benar akan mengambil keputusan ekstrim dengan mengandalkan mayoritas pemain diaspora? Ataukah ia justru memilih formula berimbang antara pemain Eropa dan talenta lokal? Jawabannya akan terlihat ketika daftar pemain resmi diumumkan. Jika rumor tersebut terbukti benar, FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi era baru bagi timnas Indonesia. Skuad Garuda akan tampil dengan kekuatan diaspora yang jauh lebih dominan dan membawa ambisi besar untuk menguasai sepak bola Asia Tenggara. Namun jika Hartman memilih kombinasi, keputusan tersebut juga dapat menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara prestasi dan regenerasi. Yang jelas, setelah melewati berbagai drama dan evaluasi, timnas Indonesia kini memasuki fase penting. John Hartman memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa proyek pembangunan Garuda bukan sekadar mengumpulkan pemain berkualitas, tetapi juga menciptakan sebuah tim yang mampu bermain sebagai satu kesatuan. FIFA ASEAN Cup 2026 pun berpotensi menjadi panggung pembuktian. Apakah skuad diaspora akan menjadi senjata utama Indonesia untuk menghancurkan dominasi rival-rival ASEAN? Atau justru perpaduan pemain lokal dan diaspora yang akan menjadi formula terbaik? Satu hal yang pasti, publik sepak bola Indonesia kini menunggu satu momen penting, pengumuman resmi skuad Garuda Caling. Saat nama-nama tersebut diumumkan, seluruh rumor akan menemukan jawabannya. Dan jika benar John Hartman datang dengan kekuatan penuh dari Eropa, maka persaingan sepak bola Asia Tenggara dipastikan akan memasuki babak yang jauh lebih panas. Garuda bukan hanya ingin bangkit. Garuda ingin menunjukkan bahwa Indonesia telah berubah, memiliki kedalaman skuad yang semakin kuat, dan siap berbicara lebih keras di panggung sepak bola ASEAN.